Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar Sobat Kreatif? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Diberkahi usianya dan juga rizkinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berjumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia, mulai dari review peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, serta seni kerajinan tangan. Hari ini kebetulan saya mengambil gambar yang memang tidak dilengkapi dengan pencahayaan atau tata lighting secara sempurna ya. Artinya memang saya hanya mengandalkan dari lampu yang terdapat di langit-langit studio ya. Jadi tidak menggunakan lampu tambahan, baik itu lampu spotlight maupun softbox-nya. Jadi saya tampil natural aja seperti ini. Mungkin kelihatannya, wah udah cukup nih pencahayaannya. Tapi sebetulnya tidak ya. Jadi sebetulnya hasil yang sebenarnya adalah seperti ini. Nah, seperti inilah kalau seandainya saya coba turunkan ISO-nya menjadi 100, yang dimana dengan kondisi lighting seadanya, ya hasilnya seperti ini. Tujuannya apa? Kenapa ISO-nya tidak dinaikkan? Karena dikhawatirkan nanti kalau ISO-nya ditinggikan untuk mendapatkan cahaya yang cukup, sedangkan cahaya aslinya ini tidak mendukung, nantinya akan terjadi noise. Makanya saya bikin senatural mungkin dengan ISO yang secukupnya, yaitu di angka yang terendah 100, sehingga menciptakan hasil yang seperti ini. Lalu bagaimana caranya agar video yang sudah kita buat tetap memiliki ketajaman gambar maupun pencahayaan yang cukup? Tentunya dengan menggunakan aplikasi CapCut dengan fitur gratisannya yang diberikan untuk kita. Tutorial selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, bicara ketika kita membuat sebuah konten video, atau taruhlah kita kalau melihat di studio-studio televisi ya, ketika sebelum melakukan proses syuting, biasanya aktor atau talent itu di make up dulu ya, didempul dulu. Tujuannya apa? Ini dapat berguna untuk mengambil dimensi wajah atau menegaskan garis-garis yang terdapat di wajah, terutama kalau make up ini berhubungan dengan make up karakter. Berbeda kalau seadanya make up itu bertujuan untuk menghilangkan minyak-minyak yang terdapat di wajah. Jadi kalau seandainya kulit kita berminyak tidak dipoles dengan yang namanya bedak atau make up, maka yang terjadi ketika ditembak dengan lighting, maka pantulan-pantulan yang terdapat di area T kita ini akan terasa di kamera ya. Karena itulah dengan adanya dempulan bedak itu, maka tertutuplah minyak-minyak yang terdapat di wajah kita terutama ya. Berbeda kalau make up itu untuk kebutuhan misalnya pengantin, beda ya dengan make up yang memang kita butuhkan untuk proses syuting. Jadi make upnya ini ya senatural mungkin lah, tidak berlebihan gitu ya, tidak sampai dikasih apa ya, ini yang merah-merah itu namanya. Tidak dikasih blush on, tidak seperti itu ya. Jadi senatural mungkin dengan tujuan adalah untuk mengambil daripada dimensi wajah si aktor atau pemain tersebut. Lalu di era sekarang ini, era serba canggih ya, sudah menggunakan fitur yang namanya filter wajah, yang dimana biasanya dilakukan oleh kreator-kreator yang memang berjibaku di dunia TikTok misalnya ya, sampai pernah ada kasus seorang TikToker yang memang memiliki jumlah follower yang begitu banyaknya, dan pada saat di detik-detik terakhirnya ia ingin melakukan live, ternyata lupa filternya dinyalain. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah perlahan-lahan followernya meninggalkan live tersebut dan akhirnya di unsubscribe ya. Karena apa? Terlihat wajah aslinya ternyata tidak sesuai dengan filter yang dia gunakan. Nah, untuk kali ini kita tidak melakukan hal itu ya. Kita akan melakukan proses make up wajah yang dimana selain untuk menajamkan gambar, mempertajam warna daripada video tersebut, selain itu juga dapat mencerahkan wajah, yang dimana saat ini saya tidak melakukan tambahan lampu, yaitu berupa lampu softbox yang menerangi area sekitar wajah. Nah, di sini nanti akan kita coba terangi ya, terangkanlah wajahnya, dibuat sedikit terlihat lebih natural, dan juga kita akan sedikit memberikan sentuhan make up tanpa harus secara berlebihan ya.
atau mungkin dibuat seperti topeng monyet gitu ya, enggak ya. Kita akan buat senatural mungkin dengan menggunakan aplikasi CapCut. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke tutorialnya. Di sini sudah terdapat halaman kerja dari CapCut dan kita langsung saja add to track ya, atau drag and drop aja dari video yang ingin kita edit. Nah, ini adalah video asli yang semula saya sudah ambil gambarnya dengan pencahayaan seadanya ya. Nah, sekarang kita akan coba beri pencahayaan dulu sebelum kita menggrading dari objek. Kita terlebih dahulu akan masuk ke adjust ya, di bagian adjustment ini sama seperti halnya di editing lain atau di aplikasi editing lainnya, maupun mungkin kalau software grafis ada ya untuk fitur adjustment ini untuk menerangi daripada objek maupun background secara keseluruhan. Nah, di bagian sini ada brightness, contrast, highlight, shadow, white, black, illumination. Nah, saya terangkan dulu di bagian baris paling atas ini. Nah, untuk brightness maupun highlight, juga di sini ada shadow dan juga white. Ini fungsinya hampir sama ya, sama-sama untuk menambahkan cahaya pada gambar. Sedangkan untuk kontras, ini untuk lebih menebalkan gambar. Kemudian untuk black juga sama. Kalau kita ambil yang bagian minus, nah ini akan menambah ketebalan gambar, terutama bagian warna hitam. Begitu pula dengan illumination, kalau kita tarik ke minus sampai mentok ya, ke minus 50, ini juga sama untuk mempertebal garis-garis gambar atau khususnya yang berwarna hitam. Kemudian kita masuk ke sharpen. Ini kita ambil di bagian highlight, shadow maupun white. Kita pilih yang highlight dulu ya. Nah, ini untuk menambah kecerahan gambar. Kemudian kita pilih ketebalannya untuk black. Nah, ini untuk lebih ke gelap ya gambarnya ya. Kalau kita mau tambahkan ketajamannya bisa pakai kontras. Nah, ini. Oke. Cukup 10% aja ya. Nah, beda sama brightness, ini terangnya lebih ngeflat ya. Jadi memang saya jarang gunakan brightness ini karena dia untuk memberikan cahaya baik objek maupun backgroundnya ini justru malah lebih condong ke objeknya ya. Jadi lebih kontras, jadi seperti ngeflat gambarnya. Jadi saya sarankan jangan gunakan ini dulu, kita bisa gunakan yang lainnya. Misalnya di bagian white. Nah, ini masih bisa ya. Dibuat soft, misalkan di angka 15 saja, 15%. Kemudian di bagian illumination ini bisa untuk secara keseluruhan ya. Tapi kalau dirasa memang bagian objeknya ini udah cukup cahayanya, artinya jangan sampai wajah objeknya menjadi ngeflat, ini bisa kita turunkan. Nah, cukup kita berikan sentuhan cahaya di keseluruhan gambar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan terlalu berlebihan ya. Jadi kita ambil 20%-nya aja. Sedangkan sharpen ini untuk membuat garis-garis gambar yang semula mungkin sedikit blur ya, kita bisa tajamkan. Cuma jangan berlebihan juga. Biasanya saya hanya maksimal di titik 15 ya. Nah, sedang clarity ini untuk ketajamannya. Nah, seperti ini. Baik, jika proses penambahan pencahayaan gambar sudah selesai, kita masuk ke HSL. Di sini kita akan atur untuk penggradingan gambar ya, atau menambahkan ketajaman gambar melalui fitur ini. Di mana di sini ada beberapa warna-warna yang nanti akan bisa kita munculkan atau kita lebih perkuat lagi dari video yang sudah ada seperti ini.
Coba kita beri angka masing-masing di angka 50% ya, mulai dari yang warna merah, kemudian oranye, kuning, hijau, toska, kemudian biru, ungu, dan warna peach ini ya, atau warna pink ini ya. Nah, jika sudah menambah seperti ini, baru nanti akan kita atur di bagian enhance ya. Ini kita masuk ke video dulu. Di sini ada enhance. Nah, di sini ada face. Ini karena berhubung di sini sudah cukup cerah ya, karena saat tadi sudah ditambahkan di bagian brightness-nya, jadi saya rasa ini sudah cukup. Malah kalau bisa ini dikurangi lagi sedikit ya, agar tidak terlalu nge-flat. Tapi kita fokus dulu ke bagian face. Di sini ada smooth ya, untuk melembutkan wajah yang mungkin agak sedikit kasar wajahnya ya, bisa dihaluskan di sini ya, agar terlihat seperti menggunakan filter smooth ya, tapi tidak merubah dari karakter wajah asli ya. Di sini hanya membuat lebih lembut aja wajahnya. Kemudian brightness ini untuk menerangkan. Nah, ini kalau digunakan, kalau seandainya videonya sudah cukup cerah seperti ini, saya rasa ini tidak perlu lagi ditambahkan ya, karena kalau berlebihan juga kurang bagus. Nah, seperti ini nih. Ini kan kurang bagus ya. Jadi saya off-kan dulu sementara. Untuk white teeth ya, ini untuk lebih ke gigi ya, agar giginya ini tidak terlalu butek ya. Bagi yang memiliki gigi yang mungkin ada butek, bisa digunain nih ya. Ini white teeth ini ya. Lihat ya perbedaannya tuh. Nah, ini yang normal gigi saya, sementara ini sudah diberikan warna yang lebih putih. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Karena kalau 100% ini saya rasa terlalu seperti iklan Pepsodent ya, apa Ciptaden itu. Jadi saya rasa dikurangi saja ya, paling tidak 50% sebetulnya udah cukup ya, kalau memang ingin ditambahkan. Nah, ini untuk smile biar lebih terlihat lebih seperti orang senyum ya. Ini dark circle. Ini saya juga nggak tahu ini kok nggak ada perubahan apapun ya. Jadi memang ini jarang saya gunakan. Nah, bagi yang memiliki CapCut yang versi Pro, ini bisa dimanfaatkan skin tone. Jadi bisa diatur di sini. Jadi kalau warna kulitnya terlalu ngeplat, ini bisa dikurangi. Nah, seperti ini kan udah mulai under ya, udah mulai berkurang. Nah, seperti ini. Bisa dikurangi. Saya setuju sih yang ini nih ya. Tidak terlalu berlebihan. Cuman karena ini versi gratis, jadi ini tidak bisa kita manfaatkan fitur ini ya. Face Beauty. Ini bisa untuk wajah, mata, kemudian apalagi nih, bibir ya, hidung dan lain-lain. Ini bisa diatur di sini. Kalau menggunakan yang gratis ini masih bisa dipergunakan ya. Ini jelas sekali perbedaannya. Kemudian ini bagian mata yang mungkin biar terlihat lebih belok ya. Nanti bisa diatur di sini. Kemudian ada noise untuk hidung ya, mau dimakarin, mau dikecilin. Silakan diatur. Ini untuk mulut. Ini untuk mulut yang lebih kecil, ini agak lebih besar mulutnya ya. Tapi rata-rata orang lebih suka malah dibikin lebih kecil ya bibirnya ya. Nggak dibikin lebih lebar seperti ini. Jadi doer nantinya. Nah, kemudian ada eyebrow. Ini juga bisa diatur. Kalau yang versi Pro biasanya lebih terasa ya ketika ada perubahan di situ. Kemudian make up. Nah, ini banyak saya gunakan di bagian lipstick ya. Kalau seandainya memang kita tidak menggunakan lip gloss atau lipstick, bukan untuk dimenorin ya. Nanti terkesan kok kayak banci ya. Jadi secukupnya aja. Kalaupun ingin kita berikan nuansa lebih merah wajahnya, mungkin ini saya perbesar sedikit ya. Nah, kalau seandainya mau ditambahkan misalnya nih yang bagian natural ini kalau wajah secara keseluruhan ini bisa di bagian looks ya. Nah, ini biasanya untuk kaum hawa nih cocok ya. Wah, saya jadi ingat pesulap siapa, Deddy Corbuzier ya. Mantan pesulap. Lah, loh. Ini malah jadi, ini kalau perempuan sih
oke-oke aja lah. Kalau saya kok jadi aneh begini mukanya ya. Coba yang EY. Coba ini looksnya nih saya nonaktifkan dulu. EY ini, EY. Bagian mata nih ya. Oh ini versi Pro ini. Nah ini bisa dinormalkan nih, mata-mata yang sipit seperti saya ini bisa dibuat normal ya. Tuh beda ya. EY Bro. Nah ini kalau yang mau bikin seperti orang kurang tidur ya, atau matanya seperti mata panda, ini juga bisa diatur di bagian-bagian tertentu aja. Beda dengan yang looks. Kalau looks secara keseluruhan ya, wajah yang dirubah tuh langsung ada blush on-nya ya, ada blush on-nya. Kemudian lipstiknya juga udah dimenorin, matanya juga udah dibikin lebih merah. Tapi kalau bagian satu persatu seperti ini akan bagian per objeknya aja. Nah, kebetulan nih saya biasa hanya menggunakan di bagian lipstiknya aja ya, di bagian natural. Nah, ini kan terlalu berlebihan ya, terlalu menor. Apalagi kalau yang ini nih. Aduh, apalagi ini. Aduh, kacau semua ini. Biasanya saya hanya milih yang natural aja, ini pun masih ketebelan ya. Nah, bisa dikurangi di bagian degree. Nah, biasanya saya hanya milih hingga di 35% lah. Ya, di 35% poinnya ini udah cukup nih ya. Kalau 100 ini terlalu berlebihan tuh. Ya, yang tadi itu 100. Ya, antara 30 sampai 35 lah sudah cukup ya. Taruhlah di 35. Kemudian untuk body ini sebetulnya hampir sama ya dengan yang bagian atas. Ini bisa mensmoothkan wajah. Cuman kalau ini digunakan juga ini terlalu berlebihan ya. Jadi malah garis-garis wajahnya ini malah jadi tertutup seperti ini ya. Kelihatan banget kalau ini menggunakan filter. Jadi terlalu glowing ya. Jadi memang tidak saya sarankan kalau memang di bagian atas ini sudah digunakan, di bagian smooth atas ini. Ya, ini pun tidak harus mencapai 100% ya. Antara 50 sampai 70, 80 itu masih oke lah. Kalau memang dirasa untuk pencahayaan di bagian wajah ini kurang terang, bisa dimainkan di bagian brightness ya. Ini kan karena saya memang sudah cukup, saya rasa ini tidak perlu digunakan lagi. Oke, jika dirasa sudah oke seperti ini, coba kita kembalikan. Ini saya buat kembali ke 100%. Ya, saya kurangi lagi. Ini normalnya kan 100 ya. Tadi saya besarkan. Ini juga posisinya saya bikin kembali ke 0. Biar dia center kembali ke tengah di posisi semula. Nah, seperti ini ya. Oke, jika dirasa ini sudah cukup, tinggal kita ekspor. Nah, ini untuk bagian nama filenya, silakan diganti sendiri sesuai dengan videonya. Kemudian diekspornya kemana nih, direktori mana. Nah, ini bisa kita pilih ya, di direktori mana kita akan menyimpan file video ini. Lalu untuk format, saya biasa menggunakan MP4 dan kebetulan saya sudah merekam di frame rate 25 fps, jadi saya pilih 25. Tapi kalau sobat kreatif yang memang ingin menggunakan 60 fps, yaitu untuk kebutuhan sinematik biasanya ya, video-video sinematik yang memang sudah direkam di 60 fps, gunakan juga 60 fps ketika proses rendering dimulai. Kemudian setelah itu baru ekspor. Demikian tadi tutorial singkat tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan fitur yang diberikan oleh CapCut secara cuma-cuma untuk kita, bagi para kreator yang mungkin memiliki lampu yang seadanya atau bahkan sama sekali tidak memiliki lampu yang menunjang dalam proses pembuatan sebuah konten. Maka dengan fitur ini insya Allah dapat membantu ya. Silakan langsung saja dipraktikkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.